Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan nasihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah miliki hati yang peka. Mengapa dan bagaimana kita boleh memiliki hati yang peka? 2 Samuel 12 ayat 5 mengatakan, lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Nah saudara, bacaan kita hari ini kita boleh bacanya di dalam 2 Samuel 12 ayat 1 hingga 25. Ini merupakan perkabaran atau kisah Nabi Nathan bersama dengan Daud. Nabi Nathan memberi perkabaran dan menegur Daud. Apa hasilnya? Sebuah ilustrasi. Roberto Salazar, anak kecil 6 tahun, dia jarang menangis. Dia menderita penyakit yang jarang ditemui, yang membuatkannya tidak dapat merasakan sakit atau mati rasa. Pernah dia mencoba menggigit lidahnya sendiri sampai putus dan membuatkan ibu bapanya sangat risau. Dia juga pernah jatuh dan tidak pernah merasakan apa-apa. Nah saudara, penyakit seperti itu jelas membahayakan. Namun mati rasa secara mental juga sangat mengerikan dan membahayakan bagi hidup seseorang. Dan Daud sempat mengalami situasi ini. Ketika dia jatuh dalam dosa perzinahan, Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegurnya. Hamba Tuhan itu datang dengan perumpamaan. Pada mulanya Raja Daud sedikit pun tidak merasa tersindir. Dia tidak merasa ditegur, tidak merasa diingatkan oleh Tuhan melalui kisah orang kaya dan orang miskin. Malah dia menyangka bahwa kisah itu sungguh-sungguh terjadi, sehingga dia mengutuk keras perbuatan itu dan mengharuskan si orang kaya membayar ganti rugi dan mesti mati. Saudara, apa pengajaran kisah ini untuk kita? Kadang-kadang kita juga bersikap seperti Daud. Tuhan menegur melalui khotbah, melalui renungan dan sebagainya. Tetapi pikiran kita langsung tertuju kepada orang lain. Langsung mempersalahkan orang lain. Jiran kita, sahabat kita, rakan sekerja, kerabat. Dan membebel seandainya dia mendengar khotbah ini. Saudara, bukannya kita sedar dan memohon ampun kepada Tuhan, kita justru merasa tidak bersalah sama sekali. Itu makanya saudara, jika selama ini kita tidak sadar, kita kurang peka, marilah kita meminta hati dan telinga yang sensitif kepada Tuhan. Berdoalah agar Tuhan memperbaharui hidup kita, sehingga dikala Tuhan berbicara, kita langsung menerima dengan ikhlas. Saat Tuhan menegur, kita segera mengambil tindakan. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita untuk memiliki hati yang peka, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk peka kepada suara Tuhan sementara kita hidup di dunia ini. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena Tuhan memberikan kami hati yang peka, sehingga kami boleh mendengar dan melakukan segala apa yang Tuhan firmankan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.